Halo semua, di tutorial kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat sebuah desain flyer. Tentunya dengan membuat desain flyer ini, Anda akan lebih memahami penggunaan tool yang sudah kita pelajari di tutorial kedua kemarin. Ini adalah contoh desain flyer yang saya dapatkan dari internet. Kita akan membuat desain seperti ini. Kali ini kita akan menggunakan gambar model pria ini. Anda bisa mendownloadnya di link yang tertera di description. Oke, langsung saja. Step pertama yang kita lakukan adalah tentunya dengan membuka aplikasi Photoshop. Lalu setelah itu kita klik File, New, lalu kita beri nama dengan Project 2. Setelah itu kita pilih presetnya dengan International Paper. Kita pilih yang A5. Kenapa A5? Karena biasanya flyer itu menggunakan ukuran kertas A5. Lalu kita klik OK. Kira-kira seperti ini, maka kanvas akan muncul. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah dengan memberi warna background pada kanvas putih kita. Kita lihat dulu contoh gambarnya. Anda bisa lihat bahwa desain background utama di sini adalah warna merah muda dengan gradasi di daerah ini. Oke, itu hal pertama yang akan kita buat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan pen tool. Namun kali ini kita akan menggunakan gradient tool. Oke, setelah Anda klik gradient tool, Anda bisa lihat di atas ini adalah warna gradasinya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Kita klik bagian bawah, lalu kita bisa pilih color-nya. Kali ini saya akan menggunakan warna biru tua ke biru muda. Oke, kalau sudah kita klik OK, Anda bisa perhatikan bagaimana cara memberi warnanya. Anda perhatikan titik kursor ini, Anda arahkan kemanapun, maka disitulah gradasinya terjadi. Oke, atau ke atas, atau ke bawah. Seperti itu kira-kira. Namun kita tidak akan menggunakan arah gradasi yang seperti ini. Kita akan menggunakan arah gradasi lingkaran. Kita harus ubah di bagian sini. Radial gradient namanya. Kita klik, lalu kita akan arahkan. Kira-kira seperti itu. Oke, ternyata warna gradien kita terbalik. Kita mau buatnya dari tengahnya yang warna muda, lebih muda, lalu yang di luarnya adalah warna lebih gelap, maka kita harus balik warna gradiennya. Kita tarik yang ini ke kiri, yang lebih muda ke kiri, yang gelap ke kanan. Lalu klik OK, kita ulang lagi pewarnaannya, kita tarik. Semakin lebar Anda tarik, maka gradiennya akan semakin lebar gradasinya. Kalau Anda menariknya pendek, maka akan menjadi seperti itu. Lebih lebar, maka gradasinya lebih lebar. Kita tarik lagi, semakin lebar. Seperti ini. Itu adalah step pertamanya. Step kedua yang akan kita lakukan adalah seperti di gambar ini, kita akan membuat gambar segitiga. Yang sebelah kiri ini, yang merah tua, dan segitiga yang hitam. Bagaimana caranya? Kita akan membuat menggunakan pen tool. Sebelum kita membuat gambar segitiga tersebut, saya akan menjelaskan kepada Anda penggunaan garis bantu. Kita bisa menampilkan garis bantu dengan cara arahkan kursor Anda di atas ruler ini, lalu Anda klik, lalu Anda tarik, baru lepaskan, maka akan muncul garis bantu berwarna biru muda. Garis bantu ini untuk memudahkan Anda di dalam meletakkan posisi-posisi dari desain yang Anda buat. Cara pertama untuk membuat gambar segitiga tersebut adalah kita klik New Layer. Lalu kita akan menggunakan tool yang bernama Pen Tool. Gambarnya seperti pena, pen tool seperti ini. Oke, lalu kita akan klik
di ujung, kira-kira di sini untuk titik keduanya. Lalu kita klik di sini, lalu klik di ujung kembali. Oke, lalu kita klik shape, maka dia akan terbentuk sebuah segitiga. Cara merubah warnanya seperti yang sudah kita pelajari di tutorial yang lalu adalah kita klik bagian shape tool, lalu kita ganti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita akan hilangkan stroke-nya dulu atau garis tepinya. Oke, lalu kita klik di sini, kita ganti warnanya. Saya mau berwarna biru tua. Kira-kira saya mau berwarna seperti ini. Oke. Lalu kita akan buat segitiga yang kedua. Caranya juga sama, kita klik new layer, lalu kita gunakan pen tool. Oke, desain dasar sudah kita buat. Desain selanjutnya akan kita buat adalah kita akan membuat garis tepi putih. Jika Anda sudah tidak ingin membutuhkan garis bantu, Anda bisa menyembunyikannya dengan menekan tombol Ctrl H atau Command H di Mac. Oke, step selanjutnya adalah kita akan memasukkan gambar modelnya di tengah desain yang kita buat ini. Caranya bagaimana? Dari gambar yang sudah Anda download tadi, kita klik file, kita lalu pilih place, lalu kita cari gambar yang sudah kita download tadi, klik place lagi, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa arahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Namun yang perlu kita ketahui, bagaimana caranya menghilangkan background warna putih ini. Caranya adalah kita akan menggunakan tool yang belum kita pelajari kemarin, yaitu Magic Wand Tool. Sebelumnya kita klik kanan gambar yang kita place tadi, lalu kita perlu pilih Rasterize Layer, supaya backgroundnya bisa kita hapus menggunakan Magic Wand. Kita hilangkan dengan menggunakan Magic Wand, pilih Magic Wand, lalu kita klikkan di warna putih, maka Magic Wand ini akan memilih semua warna putih yang ada di gambar. Setelah itu kita klik delete. Kita masih lihat bahwa di area sini masih ada yang belum terhapus. Maka kita klik di sini, lalu kita delete. Jadi bagian ini kita klik, kita delete. Bagian ini juga klik, delete, klik, delete. Oke, setelah bersih semua, kita kembali ke Move Tool, lalu kita posisikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lihat lagi desain contoh. Dari gambar contoh kita lihat bahwa posisi dari model adalah berada di paling belakang, maka kita perlu memposisikannya di paling belakang setelah background, seperti itu. Kita lihat bahwa gambar model yang kita masukkan kurang besar. Kita bisa membuat dia lebih besar atau meresize-nya dengan cara edit, transform, scale. Lalu kita tarik ujung-ujungnya seperti kemarin, kita klik tanda shift supaya gambarnya tetap simetris. Kita akan buat sebesar ini. Kita akan membuat segitiga yang kita buat juga transparan. Caranya bagaimana?
Kita klik di bagian segitiga yang kita buat, lalu di sini ada tulisan opacity. Opacity, lalu kita turunkan angkanya, maka dia akan transparan. Begitu juga yang sebaliknya, yang warna hitam juga kita buat transparan. Ya, kira-kira seperti ini cukup. Oke, step terakhir yang akan kita buat adalah memberi teks atau tulisan. Caranya seperti tutorial kedua kemarin, kita klik type, lalu kita tuliskan. Oke, teks sudah selesai kita buat. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengatur setiap jenis tulisan yang ada. Kita mulai dari tanggal. Tanggal ini saya akan menggunakan font dengan nama Pistili Roman. Ini saya download dari internet. Anda bisa juga mendownloadnya di link yang sudah saya sertakan.
Oke, kira-kira seperti ini hasil desainnya. Kita perlu rapikan dulu untuk title-nya. Kita turunkan karena saya rasa kurang ke bawah. Begitu juga dengan teksnya, kita turunkan juga. We present stand up comedy. We present stand up comedy. Biasanya saya jadikan satu grup dengan grup rectangle dari backgroundnya. Kalau kita ingin menjadikan satu grup, maka kita kontrol klik semua yang berhubungan, lalu kita kontrol K menjadi satu grup. Kita keluarkan grupnya dari folder yang di atasnya. Kita lihat ya, 3 shape dan 3 title ini saya jadikan satu. Oke, ini adalah hasil desain terakhir, namun ada yang kurang. Yang kurang apa? Kita lihat gambar ini bukan rectangle, tapi dia jajaran genjang. Bagaimana merubah rectangle menjadi jajaran genjang? Caranya adalah seperti ini. Kita klik di rectangle-nya, lalu kita klik edit, transform, skew. Lalu kita tarik di ujungnya, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Misalnya seperti ini. Klik enter. Begitu juga dengan yang lain. Edit, transform, skew. Kita tarik supaya menjadi jajaran genjang. Oke. Lalu we present. Kita juga akan buat seperti itu. Edit, transform, skew. Kita tarik sesuai dengan arah. Kita sembunyikan garis bantunya. Iya, akhirnya demikian tutorial kita hari ini. Kita sudah berhasil membuat sebuah flyer sederhana. Nantikan tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.